Integritas, berani lawan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Integritas dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan salam integritas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat, serta selalu memberikan nilai-nilai kebaikan. Kembali kita bertemu di podcast Pak Beraksi, penyuluh anti korupsi, berintegritas, berani lawan korupsi. Dan kali ini bersama saya Master Zainuddin, dan sore hari ini kita di episode kedua, dan kita akan bersama-sama sapa dulu untuk narasumber kita sore hari ini, yakni Master M. Somad SPD MBD. Selamat sore Master. Selamat sore Master Sen. Gimana Master sore hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga juga para pendengar dan TikToker yang mengikuti akun Singosari FM juga dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya, amin, ya. Amin, amin. Pantun terlebih dahulu Master Somad. Oke. Iya. Sore hari makan. Sebentar. Oke, sore hari makin mantap nih kalau kita buka dengan pantun ya. Baik. Pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Jangan lupa membeli ketan. Cakep. Kalau ingin hidup bahagia, jujur harus jadi pegangan. Cakep. Naik motor ke kota Brebes, mampir sebentar membeli kopi. Mari jadi generasi sukses dengan budaya anti korupsi. Baik, edisi kedua ini ya kita santai saja kan sampai jam 5 gitu, Master Somad. Oke. Dan ini kembali kita ingatkan kepada para pendengar bahwa apa sih Pak gitu, Pak Brebes itu apa gitu loh, penyuluh anti korupsi itu apa gitu loh, barangkali kita belum kenal gitu Pak Master Somad. Jadi kita kenalan dulu sebenarnya penyuluh anti korupsi itu apa gitu, Master? Baik Master, di sini penyuluh anti korupsi itu kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang telah terverifikasi lulus dalam penyaringan penyuluh anti korupsi melalui LCKPK. Nah, di sini kalau kita mau mengikuti atau masuk menjadi penyuluh anti korupsi, itu kita nanti bisa mendaftar di LCKPK untuk mengikuti proses dari awal sampai nanti kita dinyatakan lolos menjadi penyuluh anti korupsi. Ya. Di mana penyuluh anti korupsi sendiri itu sebetulnya merupakan satu kegiatan sebagai volunteer untuk kita mengingatkan kepada diri kita sendiri khususnya dan juga kepada orang lain untuk kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan korupsi. Kita bisa meminimalisir kegiatan korupsi yang ada di lingkungan sekitar kita. Begitu, Mas. Ya, jadi Sobat Integritas, Sobat bisa jadi penyuluh seperti kami juga, begitu ya. Iya, betul. Yang penting ada kemauan bahwa kita harus berbuat sekecil apapun, kita harus berbuat untuk Indonesia, begitu kan ya. Iya, betul sekali, Mas. Iya. Dan sore hari ini kita punya tema adalah nilai dasar anti korupsi. Dan sebelum masuk ke nilai anti dasar korupsi, Master, kita perlu tahu nih, sebenarnya tindak pidana korupsi itu apa gitu loh. Baik Master, sebetulnya yang dimaksud dengan korupsi itu adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan negara dan masyarakat. Jadi intinya perbuatan korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang dari kita atau orang-orang yang mempunyai jabatan, mempunyai pengaruh, bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal yang merugikan
bangsa dan negara itu. Intinya di situ. Ya, berarti korupsi itu tidak hanya mencuri uang negara ya berarti? Betul sekali Mas Dar. Jadi yang dimaksud dengan korupsi itu tidak hanya sekedar itu menggelapkan atau mencuri uang negara, ya. Tetapi sebetulnya selain apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi itu mencuri uang negara, masih banyak lagi Mas Dar. Masih banyak lagi. Ya masih banyak lagi, ya. Misalnya kita sering kita temui lah, mungkin kita temui yaitu tentang suap. Suap ya. Ya. Nyuapin anak kecil atau gimana? Baik itu kecil maupun besar itu adalah masuk di dalam istilah korupsi itu. Iya. Walaupun mungkin kita menyuap hanya dengan 5.000, 5.000 bahkan 1.000 saja kita itu bisa dianggap itu adalah tindak pidana korupsi menyuap itu namanya. Iya betul. Jadi selain suap Master itu ada yang namanya ini ketika kita hari raya atau ketika ada pejabat yang berulang tahun itu kadang sok dikasih hadiah. Sok kasih hadiah. Nah, itu namanya gratifikasi. Iya. Jadi masuk kalau kenaikan kelas guru. Betul, bagus ya. Betul. Jadi ketika misal ini sebelum kenaikan kelas ada orang tua atau wali murid yang menghadap ke wali kelasnya. Atau gurunya untuk memberikan kenang-kenangan atau apalah sesuatu yang tujuannya itu supaya anaknya atau siswa itu bisa naik, bahkan bisa naik dengan nilai yang baik. Nah, biasanya kan gini, orang Jawa itu, ini kita berbicara orang Jawa dulu ya. Orang Jawa itu kalau dipangku mati, maksudnya gini. Jadi ketika orang Jawa itu kita bahasa Brebesnya itu nyelondoh. Nah, kita baik-baik dengan seseorang, kita beri dia hadiah, kita beri dia sesuatu supaya dia itu senang. Maka apapun yang terjadi itu kadang nurani seseorang yang telah diberi itu nggak akan tega memberikan itu, memberikan nilai yang jelek kepada siswa atau bahkan tidak menaikkan, sehingga perbuatan itulah yang dinamakan gratifikasi di lingkungan sekolah. Meskipun kesannya tidak memaksa, tidak ikhlas kesannya begitu ya Master ya. Betul. Nah, seperti tadi di iklan pertama Master. Diberikan handphone ya kan? Padahal bapaknya yang menjadi pegawai negeri kan, anaknya yang diberikan handphone, itu pun termasuk gratifikasi. Supaya apa? Bisa nanti anaknya mempengaruhi bapaknya mengambil keputusan untuk menguntungkan pihak lain. Begitu Master. Jadi itulah yang dimaksud dengan gratifikasi. Mungkin Master punya pendapat atau mungkin punya contoh lain lagi Master. Nah, tadi saya sampaikan kan gini. Misal kita sebagai kepala sekolah, itu terus pas ada atau pejabat lah ulang tahun atau mungkin menjelang hari raya, itu diberi parcel. Nah, sebetulnya itu bentuk gratifikasi. Walaupun itu parcel berupa makanan atau mungkin berupa bahan pokok dan sebagainya, itu sebetulnya bentuk dari gratifikasi. Disebut tidak sebagai gratifikasi tadi contoh di sekolah tadi ketika ada wali murid atau orang tua dari siswa itu memberikan hadiah setelah kenaikan kelas, itu hadiah namanya, bukan gratifikasi, tapi diberikannya setelah kejadian. Maksudnya tadi kan kalau sebelum kenaikan diberikan hadiah, itu bukan hadiah tapi gratifikasi namanya. Tapi setelah kenaikan dan menjadi itu ungkapan rasa syukur bahwa anaknya bisa naik atau mungkin ungkapan terima kasih. Tapi karena anaknya sudah naik kelas, itulah yang disebut dengan hadiah. Itu. Jadi gratifikasi dengan hadiah itu sebetulnya perbedaannya, kalau gratifikasi itu diberikan sebelum kejadian perkara, tapi kalau hadiah itu biasanya diberikannya setelah kejadian perkara sebagai rasa terima kasih. Itu biasanya di situ diperbolehkan karena rasa syukur.
Kalau berarti gratifikasi intinya nanam budi dulu gitu ya. Betul. Ditanamkan dulu gitu loh. Nanti Iya. membuat keputusan yang dikehendaki gitu ya. Karena gratifikasi itu akan mempengaruhi keputusan seseorang untuk membuat orang lain itu menjadi sukses atau senang, begitu. Gitu ya. Oke. Nah, selain gratifikasi, Master, masih ada misalnya tindakan korupsi itu adalah penggelapan dalam jabatan. Nah, atau banyak sekarang itu orang-orang mengatakan adalah jual beli jabatan. Nah, disinilah termasuk tindakan korupsi. Kenapa? Karena merugikan orang lain. Sehingga seharusnya si A si A itu seharusnya dia benar-benar lolos karena kemampuannya, kompetensinya. Tetapi ketika ada seseorang yang memberikan uang atau pelicin kepada seseorang yang berkuasa, sehingga tadi yang kompeten tersingkir, yang tidak kompeten bisa diterima. Gitu itu salah satu tindakan korupsi juga, Master. Nah, selain itu, Master, ada perbuatan curang. Nah, perbuatan curang juga termasuk di dalam kegiatan atau perilaku korupsi. Nah, perbuatan curang itu kalau di sekolah ya, contoh anak-anak ya. Nyontek ya. Nah, ketika anak belajar atau ketika ada anak ujian, terus dia nyontek, itu adalah salah satu bentuk tindakan korupsi, yaitu perbuatan curang. Kenapa disebut perbuatan curang kok disebut masuk dalam tindakan korupsi? Karena perbuatan curang itu akan merugikan orang lain. Jadi kita tarik benang merahnya bahwa korupsi tadi adalah penyalahgunaan wewenang jabatan yang intinya merugikan orang lain. Itu, Master. Begitu yang dimaksud dengan korupsi. Nanti sebetulnya masih banyak kalau kita bisa atau kalau kita itu melihat contoh di masyarakat saja itu banyak sekali, Master. Jadi selain perbuatan curang, pemerasan, nah itu termasuk di dalam kegiatan atau tindak korupsi juga itu, Master. Atau mungkin di situ ada benturan kepentingan, Master. Benturan kepentingan itu juga masuk di dalam ranah atau kegiatan korupsi. Begitu, Master. Benturan kepentingan misalkan tadi ya, kita sebagai pengawas, kita juga sebagai pemborong gitu ya. Iya, betul. betul Master, gitu. Akan terjadi benturan kepentingan begitu ya. Iya. Nah, ini luar biasa nih, berarti banyak sekali ya tindakan pidana yang melanggar hukum yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya kenapa korupsi bisa terjadi ini? Begini, Master. Korupsi itu bisa terjadi karena banyak faktor. Ya, di dalam tindakan yang dianggap masuk di dalam kegiatan atau tindakan korupsi itu biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor yang ada di lingkungan kita. Di mana di situ sudah dijelaskan ya, ada beberapa teori, Master. Teori terkait dengan korupsi. Yang saya pahami, yang pertama teori yang ada itu disebut dengan teori Gone. Ya, kalau ini karena bukan sebagai akronim ya, saya bacanya Gone. Betul, sesuai dengan ejaannya. Iya. Yang dimaksud dengan Gone itu apa? G-nya adalah greed, Master. Iya, greed itu keserakahan. Nah, iya. Orang akan melakukan tindak korupsi itu karena hampir setiap orang itu punya nafsu. Nah, nafsu itu kalau di dalam ajaran agama yang saya yakini ya, agama Islam, itu ada nafsu al-wamah. Ya, itu dimana nafsu itu mempengaruhi lebih jeleknya. Ya. Nah, di situ sehingga munculnya keserakahan seseorang itu, dia tidak berpikir bahwa ketika dia misalnya mengumpulkan sesuatu dengan cara yang tidak baik, dia tidak akan berpikir dampaknya terhadap orang lain. Terhadap orang lain. Nah, kenapa? Karena adanya keserakahan. Misal, kalau kita boleh ibaratkan, Master,
kita sebagai manusia, kalau master itu makan satu piring cukup nggak? Cukup harusnya. Cukup kan? Nah, padahal kita makan satu piring aja Iya, cukup. cukup ya. Tapi kenapa mereka mengumpulkan banyak harta, banyak uang untuk apa? Bukan untuk kebutuhan, tetapi untuk performanya. Jadi misalnya orang nggak cukup karena nafsu serakah tadi, nggak cukup dengan satu mobil mewah. Ya. Misal, maka dia berusaha untuk mencari dengan cara apapun supaya ada Mobil lainnya. Ya, mobil mewah akhirnya dengan keserakahan itu bagaimanapun dia harus menjadi orang yang terpandang. Nah, inilah nafsu keserakahan yang ada pada diri manusia. Ya. Sama dengan di hewan pun banyak yang karena di hewan kan tidak mempunyai akal ya, tidak diberi akal yang baik oleh Allah. Contohnya monyet. Pernah lihat monyet kan, Mas? Monyet itu kalau kita kasih pisang satu, dia akan pegang dengan tangan untuk dimakan. Kalau dikasih yang lain dikasih, dia akan merebut. Tangan kiri ada lagi, ditambah lagi kakinya ada. Jadi tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, mulut penuh. Itu karena keserakahan. Padahal belum tentu ketika dia memakan semuanya itu dia gak akan merasa kenyang. Mungkin dia akan kekenyangan. Karena keserakahan itulah yang membuat orang-orang itu menjadi berbuat korupsi, tidak memikirkan kepentingan orang lain. Kan berarti kan intinya banyak koruptor sebenarnya udah cukup ya, sudah mapan, jabatan sudah tinggi, harta sudah berlimpah lah katakanlah. Cuma tetap mereka melakukan korupsi tadi ya. Itulah greed-nya, Mas. Keserakahan yang ada. Jadi ini kalau kita mau mengupas ini, tentunya kita tahu bahwasanya, mohon maaf, yang banyak korupsi di Indonesia itu bukan orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Sang Pencipta. Karena dia tidak memiliki dasar moral, tidak memiliki dasar iman dan ketakwaan, sehingga dia tidak takut dosa. Ditambah hukum aturan yang ada di Indonesia itu tidak tegas terhadap tindak korupsi. Begitu, Master. Itu yang dimaksud dengan greed, keserakahan. Yang kedua, Master, adanya O. O itu adalah opportunity. Opportunity itu adalah kesempatan, Master. Jadi kita di tahun-tahun 90-an masih ingat Bang Napi. Nah, kejahatan itu akan muncul kalau ada dua faktor, yaitu faktor N dan niat. Ada niat dan ada kesempatan. Itulah yang saya katakan yang awal tadi. Hukum di Indonesia kurang tegas terhadap pelaku korupsi. Sehingga muncullah celah hukum, kesempatan. Mohon maaf kalau Master di akhir-akhir kemarin lihat yang namanya itu yang korupsinya 372 T. Betul, hukumannya berapa, Master? 6 bulan. Masuk akal nggak? Inilah celah. Padahal ketika kita melihat orang kecil mencuri ayam, hukumannya berapa, Master? 3 bulan ya. Ayam harganya berapa rupiah dibandingkan dengan koruptor 372 triliun dengan hukuman yang hanya sedikit tadi. Terus setelah diprotes viral baru dinaikkan lagi hukumannya. Inilah celah di mana kesempatan koruptor itu melakukan tindak korupsi di Indonesia. Kayaknya mungkin merupakan surganya orang korupsi. Maaf, bukan saya menjelekkan Indonesia. Karena apa? Di Indonesia itu tadi hukum itu tidak berpihak pada yang lemah, kurang berpihak pada yang lemah. Jadi ketika koruptornya
korupsi triliunan, hukumannya hanya 6 tahun, 7 tahun, maksimal 18 tahun, 20 tahun misal. Tapi dengan triliunan itu setelah keluar dia masih punya harta. Masih punya harta. Nah, kalau kemarin usulan dari masyarakat itu kan bahwa DPR itu di perampasan aset, dimintai perampasan aset dan pemiskinan bagi koruptor. Itu dilaksanakan, insya Allah opportunity untuk korupsi ini hilang. Ya, gitu. Yang ketiga, Master, ada N. N itu need. Kebutuhan. Sebetulnya kalau dibilang kebutuhan itu kurang tepat sebetulnya, Master. Keserakahan tadi, ya. Jadi need-nya ini orang kalau cuman butuh itu cukup. Ya, cukup. Tapi di sini keinginan. Nah, jadi seharusnya di sini jangan teorinya itu menggunakan want keinginan, bukan need. Kalau need itu kebutuhan. Kalau sekedar kebutuhan, saya butuh makan 1 piring cukup, ya kan? Tapi kalau keinginan, ya misalnya orang puasa. Orang puasa itu kalau sore, siangnya ngumpulkan makanan. Ya kan? Padahal ketika berbuka puasa cukup 1 gelas dan 1 mangkok kolak udah kekenyangan kan. Nah, inilah itu kebutuhan. Tapi orang korupsi nggak memikirkan kebutuhan tapi keinginan. Begitu, Master. Itu yang ketiga. Yang keempat, E-nya adalah exposure. Yaitu rendahnya pengawasan. Itu tadi celah hukum menjadikan rendahnya pengawasan terhadap perilaku atau orang-orang yang pengen bertindak menjadi seorang koruptor. Begitu, Master. Iya, luar biasa sekali. Jadi sahabat integritas, bahwa tadi ada teori yang mengatakan bahwa korupsi tadi terjadi karena ada keserakahan, ada kesempatan, kemudian ada kebutuhan atau keinginan yang ya tadi serakah lah istilahnya. Betul. Dan kemudian juga ada lemahnya pengawasan tadi ya. Jadi mengakibatkan korupsi terjadi di Indonesia. Artinya kalau ada kesempatan dan pengawasan lemah, korupsi mudah terjadi. Betul sekali, Master. Oke. Tapi masih ada teori lagi, Master. Masih ada teori lagi ya. Kita akan dengarkan lagi nanti setelah pariwara dulu. Baik. Silakan untuk pariwara yang lewat. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana, Nak? Tadi ada om-om datang, katanya temannya ayah, pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nak, itu namanya gratifikasi. Apa ya? Gratifikasi. Pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul. Lebih baik jujur daripada senang sesaat tapi salah. Gratifikasi bukan rezeki. Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Pendengar, yuk kita dengarkan bersama iklan layanan masyarakat tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Di Indonesia, saat ini banyak sekali orang meninggal dikarenakan penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker, dan lain-lain. Marilah kita cegah penyakit ini dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat. Ada 3 bentuk kegiatan utama dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pertama, mari lakukan aktivitas fisik. Kedua, mengkonsumsi buah dan sayur. Ketiga, cek kesehatan secara rutin. Yuk kita dengarkan jingle cerdik berikut ini. Pola hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan
dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Waduh, sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Wong bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pamaring di Pak. PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah, bisa kredit karo nabung go bocah sekolah ya Pak ya? Bisa lah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis, lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit BKK Bahari dan kredit BKK Argo. Juga melayani Tamades, tabungan siswa, tawa, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito simpanan dijamin LPR. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda, transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Pakuyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes, berseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling Perusahaan Daerah Air Minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana nak? Tadi ada om-om datang, katanya temannya ayah, pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nak, itu namanya gratifikasi. Apa ya? Gratifikasi, pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul. Lebih baik jujur daripada senang sesaat tapi salah. Gratifikasi bukan rezeki. Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Singosari FM Brebes, yang terbaik kami sajikan. Masih Anda ikuti Podcast Beraksi, berintegritas, berani lawan korupsi. Baik, masih di Podcast Beraksi
berintegritas, berani lawan korupsi bersama penyuluh anti korupsi Brebes, dan masih bersama Master Somad di kesempatan sore hari ini dan juga Master Zen. Dan Sobat Integritas, tadi ada teori Gone, teori penyebab korupsi ya. Apalagi ini, ada teori apa lagi nih Master Somad? Baik Master, selain tadi penyebab dari korupsi ada dengan teori Gone, ini ada namanya adalah teori fraud triangle. Nah, ini bahasanya bahasa orang sana ya. Sebetulnya pada intinya sih hampir sama. Hanya di sini ada tambahan. Yang pertama dari teori fraud triangle itu, yang pertama adalah pressure. Ya, tekanan. Ya. Jadi orang akan melakukan korupsi, tindakan korupsi itu ketika mereka ada pada tekanan-tekanan tertentu, misal tekanan ekonomi, banyak hutang, ya. Terus misal kita sebagai abdi negara misalnya, sebagai ASN, terus di situ karena di kehidupan rumah tangganya mungkin itu terjadi tekanan-tekanan, baik itu tekanan ekonomi, tekanan dari istri ya, misal itu karena tadi itu karena keserakahan, persaingan. Kita tahu bahwa hidup di kota itu kan persaingannya luar biasa, ya. Persaingan salah satunya itu terkait dengan tingkat kemakmuran atau perekonomian. Nah, orang kalau di kota ada tetangga beli mobil ya, itu khususnya di perumahan gitu ya. Yang hidup di kota dan di perumahan itu tetangga beli mobil itu istrinya yang tadi saya sampaikan istri pegawai ya, ASN itu dia udah panas dingin. Tetangga saya punya mobil. Akhirnya apa? Minta kepada suaminya, tuh tetangga punya mobil, kapan kita punya mobil ya? Akhirnya dengan tekanan dari istri itu muncul keinginan dia untuk memiliki mobil dengan cara yang tidak benar tadi. Ya. Korupsi, korupsi ketika dia menjabat. Kalau dia menjabat sesuatu terus akhirnya itulah tindakan korupsi yang disampaikan pada teori triangle yang pertama, yaitu pressure, tekanan. Iya, tekanan. Yang kedua dari teori ini adalah sama tadi ada opportunity. Ini nggak usah saya jelaskan lagi, insya Allah sudah jelas tadi. Ini yang ketiga nih, ini agak menarik ini. Apa ini? Rationalization. Rationalization itu adalah pembenaran diri, Master. Pembenaran diri. Iya. Sepertinya benar gitu loh ya. Iya. Oh, nggak apa-apa gitu loh. Aja juga sama gitu. Betul gitu, Master. Akhirnya apa? Nah, itu misalnya Master ya. Dia melakukan. Nah, akhirnya terus apa? Nah, itu bentuk pembenaran. Dia kan juga melakukan. Dia melakukan akhirnya menunjuk orang lain yang melakukan korupsi itu sebagai pembenaran tindakan dirinya. Nah, ini yang membuat kita itu tertarik dengan teori pembenaran diri. Kadang-kadang sok kita juga lah, kan hanya sedikit, kan hanya kecil. Nah, dari situlah muncullah hanya makanan. Begitu, Master. Itulah pembenaran seperti tadi, gratifikasi. Kan ini hadiah. Hadiah menurut dia kan. Tapi itu adalah bentuk gratifikasi karena pemberiannya sebelum ada kejadian yang diinginkan oleh seseorang. Bahkan tadi pembenarannya kan saya nggak minta. Itu bentuk dari pembenaran diri, Master. Jadi di sini kita harus jeli, memilah dan memilih. Sebetulnya kalau kita tadi sudah mengingat yang pertama tadi, diberikannya sebelum kejadian perkara atau setelah kejadian perkara, itu saja, Master. Jadi apapun bentuknya, berapapun besarnya, sekecil apapun itu masuk dalam kategori korupsi kalau diberikan sebelum kejadian perkaranya itu. Begitu, Master. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi ternyata korupsi nggak usah jauh-jauh ya. Sampai kita juga ternyata banyak ternyata kan kita juga bisa melakukan ada tekanan, ada apa gitu loh ya. Ternyata ada gaya hidup yang pengen dianggap bergaya lah dia. Betul Master. Ada keinginan hidup yang tadi pendapatan sama pengeluarannya berbeda jauh, akhirnya akan ada tindakan-tindakan melakukan korupsi tadi ya. Betul Master. Ketika kita dihadapkan fakta yang begitu ini ya, fakta bahwa ternyata ada istri, ada lingkungan yang bisa
menggoda kita untuk berbuat korupsi, bagaimana gini? Solusinya seperti apa nih? Baik Master. Gini Master. Jadi ketika kita dihadapkan pada tekanan, terus pada keinginan, ya, terus pada apa budaya masyarakat tadi, itu permisif tadi ya, dimaklumi aja gitu. Betul. Kita harus punya benteng diri, Master. Benteng diri ya. Benteng diri yang harus kita miliki adalah nilai integritas. Nilai integritas ya. Nilai integritas harus kita punya. Kalau dalam ajaran agama kita diajarkan tentang syariat yang ada. Kalau sesuai dengan agama itu syariat itu sebetulnya sudah merupakan benteng diri, Master. Tetapi yang kita pahami di dalam kegiatan anti korupsi itu ada 9 nilai integritas yang harus kita junjung tinggi, Master. Ya. Dari 9 nilai integritas itu, Master, itu biasa kalau di istilah kami di PAK itu bisa kita buat akronim, bisa disingkat menjadi Jumat bersepeda kakak. Gitu. Di mana Jumat bersepeda di J-nya, Ju-nya itu adalah jujur, Master. Jujur ya. Iya, kita memahami bahwa jujur itu berarti tuntutan dari diri kita sendiri untuk kita mengatakan apa adanya. Iya, apa adanya, Master. Faktanya nyata, sesuai dengan fakta. Iya, betul. Sesuai dengan fakta yang ada di dalam diri kita, ya. Berarti berbuatnya juga benar, tidak menipu, tidak berbohong, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itulah jujur, Master. Itu adalah nilai integritas pertama dan yang utama yang harus kita junjung. Jujur tadi. Jujur. Yang kedua, Master, ada Jumat. M-nya adalah mandiri, Master. Mandiri itu adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas, untuk menyelesaikan kewajiban, atau memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Jadi kemandirian itu di dalam perekonomian, ya dia kerja dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak melanggar aturan. Itu tadi kalau kita sudah punya kejujuran. Nah, maka kerja kita tidak tergantung pada pemberian orang lain yang tidak benar. Ketika kita sudah jujur, kita mandiri, mau diberikan hadiah gratifikasi, jelas kita udah paham. Oh, itu gratifikasi. Kita nggak mungkin melakukan korupsi, manipulasi. Contoh yang beredar atau berlaku di masyarakat tadi tentang kejujuran, misal, ini, Master. Ketika kita belanja, yang kecil-kecil sajalah, kita belanja di warung atau di pasar, kembaliannya kelebihan. Kalau Master seneng apa enggak? Ini, Master. Biasanya ketika kita belanja, misal, harganya 40.000, uang kita 100.000, dikasih kembalian 80.000. Kita kan seneng. Dia nggak tahu aja, rezeki nomplok ibaratnya, rezeki lah. Kan yang tahu bukan salah saya, kan dia yang ngasih sendiri. Disitulah kita diajarkan nilai kejujuran. Supaya apa? Supaya dengan kejujuran itu nanti nilai integritas yang lain, tindakan-tindakan kejahatan tidak akan dilaksanakan. Itu, Master. Jadi jujur mandiri. Mandiri. A-nya ya itu adalah Jumat. T-nya adalah tanggung jawab, Master. Tanggung jawab. Tanggung jawab di sini berarti bahwa siap menerima konsekuensi apapun. Jadi siap menerima konsekuensi apapun. Ketika kita sudah melaksanakan atau kita sudah bertindak jujur, terus kita mandiri, kita tanggung jawab, berarti menyadari bahwa tugas yang ada, yang kita diberikan amanah oleh seseorang atau oleh pemerintah, itu menjalankannya dengan sebaik mungkin dan siap menanggung segala akibat dari apa yang kita lakukan. Itu adalah rasa tanggung jawab. Harus tanggung jawab ya. Bukan cuma jawab saja ya. Iya. Nanti kadang-kadang kan gini, kalau kita sering berbicara sama yang lain, dah tanggung jawab, kamu yang nanggung, saya yang jawab. Nah, begitu, Master. Jadi itu terkait dengan integritas yang ketiga. Yang keempat, Master, tadi kan Jumat. Kita sudah selesai Jumatnya.
bersepeda. Bersepeda ya. B-nya adalah berani. Berani ya. Oke. Berani Master. Jadi ketika kita diberikan sesuatu yang tidak baik atau hal-hal yang tidak baik, maka kita harus berani menolak yang salah. Nah, ini adalah faktor dari keberanian yang mana bagi kita sebagai penyuluh anti korupsi itu adalah kita berani melawan korupsi karena tindakan itu tidak mudah, Mas. Mohon maaf, korupsi di Indonesia hampir sudah berakar kemana-mana. Nah, dengan adanya kami sebagai penyuluh anti korupsi dibantu dengan edukasi ke masyarakat, ya, itu nanti masyarakat akan paham, oh ternyata tindakan itu korupsi toh, ternyata tindakan itu tidak diperbolehkan, itu gratifikasi toh. Nah, inilah dari situlah pemahaman masyarakat yang diedukasi lewat penyuluh anti korupsi, maka pemahamannya tentang korupsi sudah baik, sehingga korupsi secara sendirinya nanti akan berangsur-angsur hilang. Begitu, Master. Itu terkait dengan berani. Iya, tadi berarti berani harus benar juga kan? Iya, jangan cuma berani-berani aja tapi salah gitu. Nah, iya kan tadi udah saya katakan, berani menolak yang salah. Gitu. Berarti kalau yang salah sudah ditolak, maka berani adalah berani karena benar kan gitu ya. Yang berikutnya, Master, yang kelima, bersenya adalah sederhana, Master. Di sini sederhana itu ketika kita hidupnya tidak berlebihan, ya, tidak menuruti kemauan, tidak menuruti keinginan, itu kita sudah dibilang hidup sederhana. Berarti apa? Kita menuruti kebutuhan. Ketika kita sudah menjadikan kebutuhan itu sebagai standarnya, maka sederhana sudah tercapai. Karena apa? Loh, ini kan tadi yang saya sampaikan di awal, makan sepiring cukup. Itu kebutuhan kita cuma sepiring. Tapi kalau kita udah makannya satu meja penuh, nah kira-kira habis apa tidak? Ya kan di situ. Jadilah hidup sederhana itu adalah pondasi dasar untuk mencegah korupsi, Master. Itu se-nya adalah sederhana. Berarti kita harus merasa cukup, ya, merasa bersyukur saja gitu ya. Iya. Ingatlah bahwa ketika kita makin banyak bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Nah, makanya itulah. Jadi ketika kita sudah yakin bahwa Allah akan menambahkan nikmat pada saya dengan syukur saya, ya udah hidup sederhana saja. Kita nggak usah berlebihan. Itu Master untuk sederhananya. P-nya adalah peduli, Master. Peduli. Iya. Peduli di sini tidak hanya bertindak benar dan jujur, Master. Tetapi juga melaksanakan atau melakukan dengan hati yang peduli dan bertanggung jawab terhadap dampak tindakan bagi orang lain. Istilah kerennya kita punya rasa empati. Itu kepedulian. Jadi kalau kita peduli, oh ini tetangga saya ada yang kekurangan, supaya dia tidak korupsi, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, kita bantu. Itu ada yang merasa bahwasanya di si A itu kok dia melakukan korupsi ya. Kita ingatkan sebagai penyuluh anti korupsi itu dan masyarakat yang tahu itu harus wajib mengingatkan kepada orang-orang yang melakukan tindakan korupsi. Termasuk di lingkungan kerja kita. Kalau ada rekan berbuat salah, artinya tidak sesuai dengan aturan, ya kita harus berani negur, berani mengingatkan, begitu kan? Iya, begitu, Master. Ya, jadi dari situlah kepedulian kita terhadap apa? Terhadap masyarakat yang di lingkungan kita. Mohon maaf, kalau boleh saya buka sedikit. Brebes viral kemarin terkait dengan apa, Master? Dengan absensi. Nah, presensi itu karena sebetulnya tidak adanya rasa kepedulian. Yang penting absen ya kan? Maka dia nggak peduli dengan tanggung jawabnya kan? Nggak peduli bahwa dia tidak berbuat jujur. Dia nggak peduli efeknya. Nah itulah sehingga dengan adanya ketidakpedulian itulah maka muncullah
kejadian itu. Nah, ini tidak adanya kepedulian di antara kita. Coba kalau kita tahu teman kita menggunakan, jangan dong. Iya begitu, Master. Itu pedulinya, sepedanya, D-nya, disiplin. Nah, disiplin, Master. Disiplin itu adalah tertib, aturan, dan waktu. Singkat saja, tertib, aturan, dan waktu. Itu namanya disiplin. Kita sebagai pegawai, ya tadi, kenapa yang absen muncul kayak gitu? Karena nggak disiplin. Pegawai negeri, ASN berangkat masuk jam 7, pulang jam 2:30 kalau di sekolah. Kalau di non guru itu jam 3:30 ya, atau 4:30. Nah, 5 hari kerja. Sehingga munculnya kayak gitu karena kedisiplinan kita nggak ada. Nah, itu. Jadi banyak kejadian-kejadian baik itu di sekolah maupun di kantor-kantor yang hanya kadang-kadang begini, di jam kerja saja sok keluar dulu. Mau keluar dulu lah, mau ke pasar ibu-ibu belanja. Nah, dengan adanya pengawasan yang kurang tadi, muncullah hal semacam itu. Coba kalau ada selalu setiap saat ada sidak dari Satpol PP kerjasama dengan Pemda, kalau ada PNS yang keluyuran di jam kerja, nah dirazia. Nah kan itu kan suatu bentuk mempersempit tindakan korupsi. Itu tentang kedisiplinan, Master. Ya, hanya adil. Berani menegakkan keadilan, tidak pandang status dan jabatan. Nah, ini adil tidak hanya untuk penegak hukum saja. Kita juga harus berbuat adil, ya, berbuat adil. Tetapi yang disayangkan kebanyakan hukum di Indonesia itu yang sudah menjadi pameo di antara kita. Tajam ke bawah, tumbul ke atas. Itu, Master. Sehingga nilai integritas adil harus kita tegakkan. Itu sepeda kakaknya. Nah, kakak itu adalah melakukan sesuatu kerja keras, Master. Ya, kerja keras. Maaf. Kerja keras. Kerja keras itu adalah melakukan sesuatu pantang menyerah. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan situasi yang ada. Dengan apapun kita harus bisa menegakkan integritas yang ada. Begitu, Master. Oke, 9 nilai integritas telah disampaikan oleh Master Somad. Mudah-mudahan Sobat Integritas semuanya masih ingat ya bahwa akronimnya adalah Jumat Bersepeda Kakak. Ya, tadi Jumat jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, ya. Kemudian peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Kerja keras luar biasa. Jadi kalau nilai-nilai ini kita terapkan, luar biasa dampaknya, begitu, Master ya? Iya, betul Mas. Luar biasa dampaknya. Baik, Sobat Integritas, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Baik, Master. Wah, keren banget. HP baru. Ayah. Lihat nih, aku dapat handphone. Loh, dari mana, Nak? Tadi ada om-om datang, katanya temannya ayah pemborong itu loh. Dia bilang ini hadiah buat aku. Nak, itu namanya gratifikasi. Apa ya? Gratifikasi, pemberian dari orang yang punya kepentingan ke ayah sebagai pegawai negeri. Tapi kan buat aku ya, bukan buat ayah. Ayah juga nggak minta kok. Justru itu, walaupun kita tidak minta, kalau ada hubungan dengan jabatan ayah, tetap tidak boleh diterima. Jadi, harus gimana ya? Kita kembalikan atau dilaporkan. Karena yang bukan hak kita, tidak boleh kita simpan. Oh, jadi bukan semua hadiah itu boleh ya? Betul. Lebih baik jujur daripada senang sesaat tapi salah. Gratifikasi bukan rezeki. Itu pintu masuk korupsi. Tolak gratifikasi dan laporkan. Jaga integritas. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Pak, dinaki sida. Sida apa ya? Lah, lubar kita. Tembe lagi bengi bapaknya ngomong cari panabung. Sido, kalem Bu, nabung nang PT BPR Bank Brebes Perseroda, kue aman, gawe ayam atine. Lah, kue sing diluru, Pak. Produknya ya akeh Bu,
ana tabungan Simade, Citra, Simpel, ibu hamil, buruh, karo tabunganku. Pan deposito ya bisa. Mantep Sung, kredit nggak umum ya anak apa? Ya anak, malah luwih gampang syaratnya. Prosesnya cepet, bunganya kompetibel. Oh ya kia wis wayahe bayar listrik ya Pak. Ora usah keter bu, saiki nang PT BPR Bank Brebes Persoroda yang layani bayar listrik, BPJS, banyu ledeng, jadi bisa sekalian. Ya, manfaatkan layanan menabung, kredit, bayar tagihan listrik, BPJS, air ledeng di PT BPR Bank Brebes Persoroda. Hubungi segera PT BPR Bank Brebes Persoroda, kantor pusat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 149 Brebes, kantor kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma, kantor kas Bulakamba, Jalan Raya Pantura Bulakamba, depan Balai Desa Bulakamba, kantor kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109 Ketanggungan, kantor kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang, kantor kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03, RW 04, Dukuturi, Bumiayu. PT BPR Bank Brebes Persoroda, bersama membangun daerah. Kayong serius teman bu, lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur harus mulai entek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo bu, tak ater. Sekalian bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina cari nyeluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan bu. Kalem, kok bapak maring restorasi nih, ibu pan toko emas. Ya nang toko Nirmala bu. Ya iyalah. Gila, wah lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki tokone wis tambah luas loh Pak. Oh, wis bu acak kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya di toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi toko Nirmala. Kang Asep kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya kiye, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Nganter bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja, kebutuhan keluarga. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling Perusahaan Daerah Air Minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Untuk warga Brebes yang sedang mencari produk lokal yang berkualitas, harga bersahabat, dan pastinya asli dari Brebes, sekarang sudah ada Lapak Emane, sentra produksi UMKM Kabupaten Brebes. Tempat terbaik untuk menemukan produk UMKM asli Brebes, lengkap, berkualitas, dan siap mendukung ekonomi masyarakat. Dalam rangka melaksanakan visi Bupati Brebes 2025-2030, Brebes beres, Brebes berkeadilan, ekonomi tangguh, responsif. Kita bisa ikut berkontribusi dimulai dari langkah sederhana belanja produk lokal. Setiap pembelian Anda di Lapak Emane adalah dukungan nyata untuk pelaku UMKM Brebes, menguatkan ekonomi daerah, dan mendorong kemajuan Kabupaten Brebes. Belanja cerdas, berbagi kebaikan. Pilih yang asli Brebes, dukung potensi daerah. Lapak Emane, sentra UMKM Brebes. Asli Brebes, berkualitas untuk kesejahteraan masyarakat Brebes. Yang terbaik kami sajikan. Masih Anda ikuti Podcast Beraksi, berintegritas, berani
berani lawan korupsi. Baik, masih di podcast Pak Beraksi Berintegritas Berani Lawan Korupsi, dan tadi kita udah mendengarkan banyak sekali ya penjelasan dari Master Somad tentang nilai-nilai dasar anti korupsi ini, nilai integritas tadi ya, Master Somad. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dan tim ini terakhir, Master, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Brebes ini, Master? Baik, Master, untuk masyarakat Brebes khususnya yang saya cintai dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Master, bahwasanya mari kita laksanakan pendidikan anti korupsi dari diri kita sendiri, mulai dari yang terkecil. Semua agama itu pada dasarnya adalah mengajarkan budaya anti korupsi, Master. Ya. Kita tahu bahwasanya mayoritas orang Indonesia itu adalah Muslim. Kalau kita menyampaikan pesan kepada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya masyarakat Brebes, bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 itu Allah sudah menyampaikan larangan menyuap dan memakan harta orang lain melalui jalan yang curang. Di sana Allah menyatakan bahwa dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Nah, ini di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan bahwasanya ini lebih keras lagi, Master. Penyuap dan orang yang menerima suap dua-duanya dalam neraka. Tidak diingatkan dengan dosa, tapi langsung dalam neraka. Nah, kalau kita memahami ini, bahwasanya dua-duanya masuk dalam neraka, itu tentunya harus mengingatkan kita tanggung jawab kita nanti di akhirat, Master, begitu. Tidak hanya di Al-Quran, saya juga menyetir dari Bible, ya, kitab dari Injil, yaitu menyatakan bahwa Tuhan menentang para pemimpin atau penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Dalam surat Amsal, di sana disebutkan orang fasik menerima suap secara diam-diam untuk memutarbalikkan jalan keadilan. Jadi intinya semua agama sudah mengingatkan kita supaya tidak berbuat korupsi, tidak melakukan perilaku-perilaku yang dilarang, baik itu menurut syariat agama maupun hukum norma masyarakat. Korupsi adalah musuh kita. Mari kita berantas. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan menanamkan 9 nilai integritas itu, Master. Oke, terima kasih banyak Master Somad untuk podcast sore hari ini, luar biasa sekali, dan kita tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, mari kita basmi korupsi. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.